PKG ya di setiap sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita khusus akan melakukan refreshing ilmu terkait dengan pengisian PKG, pembuatan PKG dan PKKS ya untuk tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, kenapa hari ini kita belajar bersama seperti ini? Karena kita lihat Bapak Ibu, banyaknya pertanyaan kami bagaimana membuat PKG-nya, bagaimana membuat PKKS-nya. Nah, padahal itu kan ibaratnya sudah setiap tahun ya untuk dilaksanakan oleh setiap sekolah. Nah, tapi mungkin karena pekerjaan rutin itulah justru terlupakan gitu ya. Nah, kepala sekolah ya lali, guru PKG-nya ya lali gitu ya. Nah, koordinator PKB-nya ya lali gitu. Nah, jadi nggak apa-apa pagi hari ini ya dengan didengarkan oleh para tim koordinator ya PKB ataupun penilai PKG masing-masing sekolah, kita lakukan refresh ilmu ini. Bapak Ibu, meskipun sebenarnya bahwa ketika Bapak Ibu mulai menyeting SKPBM, maka saat itulah juga sudah bisa dilakukan untuk PKG maupun PKKS-nya ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah periode untuk kepala sekolah adalah PKKS dengan versi terakhir ya, jadi versi lama. Nah, nanti kita pada insya Allah bulan-bulan nanti September kita akan sosialisasi untuk persiapan PKKS yang versi baru ya, yang juga akan masuk di dalam SKP kita sesuai dengan tuntutan dari Menpan 30 ya, jadi Menpan tahun 2019 yang kemudian penilaian kinerja yang sesuai dengan Surat Dirjen GTK tahun 2020 yang harus dilakukan nanti tahun akhir 2021 atau nanti pada penilaian kinerja tahun 2022. Nah, karena itu kami sekarang sedang menyusun dan mengembangkan untuk penilaian kinerja kepala sekolah yang tahun 2022. Kalau PKG-nya insya Allah masih tetap tidak akan banyak berubah untuk PKG-nya, tapi kalau PKKS-nya nanti yang tahun 2022 itu akan banyak mengalami perubahan. Nah, karena itu ini adalah tahun terakhir kita menggunakan PKG dan PKKS yang versi lama. Nah, karena itu karena menyangkut segera usulan untuk tunjangan profesi ya. Nah, maka Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk belajar bersama pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya hanya memberikan pengantar sedikit di siang hari ini. Secara teknis ya akan disampaikan nanti oleh Mas Habib ya dan kawan-kawan di GTK. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi monggo ditanyakan, dan Bapak Ibu karena hari ini kita target waktunya adalah melayani sosialisasi ini belajar bersama ini sampai 4 angkatan. Karena itu nanti bagi yang bertanya tolong yang lainnya menyimak gitu ya, menyimak sehingga nanti tidak menanyakan kembali apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang menanyakan terdahulu gitu ya. Nah, saya kira nanti persoalan-persoalan atau pertanyaannya itu hampir sama karena berdasarkan WA-WA yang masuk itu pertanyaannya itu hampir sama. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, saya juga sedang diklat dengan BKN ya selama 5 hari sampai hari Sabtu. Nah, karena itu saya tinggal sedikit tadi ini untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu. Nah, teman-teman secara teknis sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana menilai gurunya dan bagaimana guru koordinator menilai teman-temannya. Nah, nanti kalau belum jelas ya silahkan untuk bertanya secara teknis. Sekali lagi bagi yang sudah paham boleh ini sebagai pengingat ya, sebagai pengingat untuk penguat gitu ya. Nah,
Jadi tidak menggarami garam di laut katanya begitu ya, yang sudah terlalu asin. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan belajar bersama hari ini nanti membuahkan kita semakin mendapatkan wawasan yang lebih sehingga nanti tidak ada kesalahan-kesalahan ya, dan tidak bolak-balik ya untuk verifikasinya. Sekali klik permanen, oke, jalan tuntas. Itu harapan kami seperti itu ya, enggak ini verifikasi lagi, ini revisi lagi ya, seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya, selamat belajar ya, selamat bekerja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terapkan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Terima kasih, mohon maaf, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Habib dilanjutkan. Ya, saya izin ya Bapak Ibu kembali ke forum diklat BKN ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin. Nah, ini yang hadir pada rapat hari ini SD SMP Negeri. Sesuai undangan kami, Kepala Sekolah didampingi oleh PKG, penilai kinerja guru yang sesuai settingan di SKBBM, dan juga operator. Mungkin nanti ada saling mengingatkan pada saat jangan bekerja di lapangan. Saya mohon izin buka masker ya. Jamban. Sudah dimatikan. Baik Bapak Ibu, untuk pada pertemuan saat ini kita mungkin bisa dibilang hanya refresh ya, hanya saling mengingatkan aja. Mungkin ada yang sudah mengerjakan PKG karena ada teman-teman kita yang ikut kenaikan pangkat periode April 2022 itu harus juga mengupload PKG-nya. Mohon izin, saya share materi. Oh. Bapak Ibu, sudah tampil materi kami. Jadi untuk pada kesempatan ini kami izin memberikan terkait pengerjaan penilaian kinerja guru atau PKG yang ada di aplikasi Siagus untuk tahun 2021. Mohon maaf. Ini mungkin hanya mengulas kembali pengertian PKG adalah seperti ini. PK guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Ini untuk kepala sekolah istilahnya adalah PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Mungkin kalau tadi disampaikan oleh Mbak, ini yang terakhir versi lama ya. Nanti ada yang terbaru untuk PKKS-nya.
Saya lanjut. Apa fungsi PKG atau PKKS? Nah, ini menjadi dasar penilaian tentang kompetensi dalam proses pembelajaran, pembimbingan, dan atau pelaksanaan tugas tambahan yang linear dengan fungsi sekolah. Kemudian sumber perolehan angka kredit ini bagi yang PNS ya, bagi teman-teman PNS. Angka kredit itu nantinya akan dijadikan dasar pengembangan karir dan promosi, misal kenaikan pangkat atau jabatan fungsional. Dan yang tambahan lagi, ini adalah salah satu persyaratan usulan tunjangan profesi guru. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKG, juga operator, mungkin dalam hal ini saya sampaikan ya, kita mencoba untuk membiasakan untuk istilah. Jadi untuk yang teman-teman tunjangan profesi guru itu untuk yang sertifikasi. Dulu istilahnya adalah TPP ya, TPP. Sekarang istilahnya adalah TPG. Pengusulan TPG Bapak Ibu sesuai dengan yang disampaikan terakhir tanggal 20, mohon maaf, akhir 30 Agustus, mohon maaf. Mohon izin untuk SKPBM, harapan kami adalah hari ini tanggal 20 itu sudah fit kunci. Ya, nanti mungkin ada beberapa sekolah yang memang masih dalam proses pengerjaan, mungkin habis revisi pengawas ataupun dinas, monggo segera dilengkapi. Harapan kami akhir bulan ini, belum tanggal 30, itu usulan TPG sudah fit ya. Bapak Ibu ada yang WA ke kami, kapan kok bingung ini mau ngerjakan PKG. Kemarin ada yang karena kaitannya dengan kenaikan pangkat, masuk bulan Juli harus mengisi 14 kompetensi. Nah, jadi saya perjelas di sini kapan waktu pengerjaan PKG. Jadi pengerjaan PKG PKKS itu sebenarnya 1 tahun. Jadi mulai bulan Januari sampai dengan Desember 1 tahun. Jadi mungkin ini bisa dipakai rutinitas ya, meskipun setelah bulan Januari masih memakai SKPBM yang lama ya, tapi guru PKG sudah bisa membuat atau mengerjakan PKG. Guru PKG yang guru senior ya. Jadi tanggal pengamatan itu boleh dimulai bulan Januari, Februari, monggo. Karena memang untuk waktunya mulai PKG. Memang di sistem kami itu mulai Juli. Siapa saja yang melaksanakan PKG PKKS? PKG ini atau guru ya, semua guru baik dia PNS, OS maupun GTT ya, itu harus membuat PKG. Untuk kepala sekolah jelas kepala sekolah ya, PKKS. Kemudian mengapa PKG atau PKS di Siagus baru dilaksanakan? Ya, ini karena memang PKG atau PKS ini ada hubungannya dengan SKPBM. SKPBM dibuat, maka sekolah bisa melakukan atau melaksanakan PKG. Kalau SKPBM belum dibuat, ya tidak bisa. Ya ini, apa saja syarat dan persiapan untuk mengerjakan PKG atau PKKS? 1, SKPBM sudah dibuat untuk tahun ini. Kemudian kevalidan data guru. Ini masih banyak kami temukan yang WA ke kami, kenapa kok gurunya tidak bisa membuat PKG? Ini karena di detail data tidak dicek. Di sosialisasi kami pada waktu pembuatan SKPBM itu kami sampaikan, setelah mengisi data SKPBM, jangan langsung membuat jadwal, tapi tolong detail data gurunya dicek satu-satu dulu. Dia NPK-nya berapa, detail di sekolah ini dia induk apa tidak, dia PLT apa tidak, itu hubungannya dengan PKG ini. Kemudian kesesuaian setting rombel dan jadwal. Nah, ini mungkin guru BK, TIK yang di SMP itu kan settingannya melalui rombel. Kalau rombelnya belum dibuat, ya nanti gurunya itu masuk kelas berapa. Pada saat sesi kuesioner oleh siswa, oleh orang tua,
kok siswa saya tidak bisa masuk, ternyata rombelnya settingnya salah, harusnya kelas 7B di setting 7A, ya nggak nyambung kan, jadi siswanya salah menilai orang nanti. Kemudian kesesuaian tugas tambahan lain, guru. Ini sebagai penilai kinerja guru, bukan koordinator PKG. Sedikit cerita, koordinator PKG ini untuk teman-teman DPKTK yang pada waktu tahun 2018, karena teman-teman DPKTK itu jumlahnya tidak banyak di sekolah, maka kita pakai wilayah kecamatan. Satu wilayah kecamatan diambil satu orang menjadi koordinator. Jadi untuk SD, SMP yang setting tugas tambahan lain sebagai koordinator PKG ya tidak fungsi, tidak bisa dia menilai. Yang benar adalah penilai kinerja guru. Satu penilai kinerja guru itu menilai 5 sampai 10. Monggo dikondisikan. Kenapa kita buat seperti itu aturannya? Karena dia tidak terlalu beban, terlalu banyak. Satu orang sampai 15 guru kan ya kasihan. Ya, terus waktunya juga. Jadi di sistem kami untuk PKG, guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagai PKG, satu guru menilai 5 sampai 10. Oke. Kemudian guru yang mendapat tugas tambahan PKG ini dinilai oleh kepala sekolah. Kepala sekolah membuat PKKS dinilai oleh pengawas. Oke. Kita lanjut. Oke, kita langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya pengerjaan, penilaian kinerja guru atau PKG di aplikasi. Ya. Ini langkah-langkah pengerjaan PKG. Bapak Ibu mungkin ada teman-teman di lingkungan Bapak Ibu yang ada CPNS baru menjadi guru dalam hal ini, mungkin juga nanti kaget, boleh disampaikan nanti sosialisasi ke yang bersangkutan. Termasuk juga teman-teman PKG, mohon maaf, mungkin ada yang selama ini dikerjakan oleh admin, monggo nanti ada pendampingan khusus. Karena yang untuk yang kenaikan paket sudah selesai dikerjakan. Ya, untuk yang belum, tolong nanti PKG, guru yang sebagai PKG bisa mengerjakan proses PKG ini secara mandiri. Mungkin perlu pendampingan dari operator, ya tidak apa-apa. Yang penting jenengan tahu langkahnya, tahu apa sih yang harus dinilai oleh guru itu. Ya mungkin di bawah, mungkin kalau ini nggak apa-apa Mak, nggak apa-apa ya sudah, itu yang kemarin. Monggo yang tahun ini, karena kita juga refresh materi, ya kita belajar bersama-sama. Tidak apa-apa salah, sesuai dengan UPD kita kan, namanya Dinas Pendidikan, nah, ada proses pembelajaran. Jadi salah tidak apa-apa, dibetulin. Karena sesuai dengan UPD-nya Dinas Pendidikan. Oke, saya lanjut. Ini untuk guru, kepala sekolah yang PNS, loginya pakai NIP. Nah, untuk guru atau KS yang non-PNS, kalau yang non-PNS ini OS atau GTT, loginya pakai NIK. Apabila sudah sukses, maka nanti dipilih menu PKG. Ini tampilan di siagusnya mungkin seperti ini. Jadi ini password, NIK, tanggal bulan tahun, jenjang, dan login. Tampilan pada saat sudah masuk, ada yang PKG itu masuk di SKP. Ya, ada yang PKG-nya muncul sendiri. Ya. Kemudian ada yang PKG-nya itu bingung golei lah. Kok enggak ada PKG-nya? Nah, kalau PNS biasanya itu gandeng sama SKP. Kenapa kok gandeng? Memang ada hubungannya dengan SKP PKG ini. Nah, untuk yang teman-teman non PNS, mungkin PKG-nya dimunculkan tersendiri, ya menu sendiri. Kemudian ada sumatif, kuesioner, penilaian kinerja, list penilaian. Nah, kalau list penilaian ini berarti dari loginya kepala sekolah. List penilaian kinerja. Langkah pertama, jadi pilih, kita klik submenu sumatif. Setelah menu PKG, nanti menu sub sumatif diklik, nanti akan muncul itu ada info, petunjuk, juga ada tombol buat PKG.
tahun berapa, serta ada tombol input PKG atau PKKS offline yang warna hijau. Ini ya, untuk yang jenengan yang sudah ada di Surabaya, buat PKG tahun berapa. Kenapa kok ada input PKG PKK offline yang tombol warna hijau? Kami memfasilitasi teman-teman guru yang dari luar kota, yang di daerah asalnya belum ada PKG, maka dia membuat PKG dari membawa PKG, entah itu membuat secara offline atau gimana, membawa PKG dari daerah asalnya diinputkan di aplikasi Siagus secara offline. Itu ada tombol input PKG PKKS offline. Tinggal mengisi kelengkapannya. Ya. Biasanya kalau ada yang konsul ke kami sampaikan, monggo koordinasi ke admin sekolah, minta tolong model contoh PKG atau PKKS di Surabaya, lampiran 1B, 1C, 1D, secara offline. Dan nanti diupload di situ. Nih, Bapak Ibu, yang sudah bisa masuk, login, dan sudah klik buat PKG, nanti muncul tahun kemarin sudah membuat tahun 2020 lah, itu nilainya. Ini mohon izin SMP 29 kami ambil sampling aja karena untuk paparan ya, biar ada wacana di Bapak Ibu selaku operator maupun PKG. Jadi muncul jenisnya, tahun, nama penilai, kalau sudah dinilai lah itu, kemudian unit kerjanya, kemudian angka kreditnya berapa. Nah, kalau status yang kemarin sudah permanen, sudah dikunci. Hasil kuesioner edit data ini. Kemudian tahun 2021, nah ini nama penilaian belum, karena baru diklik buat PKG maka kosong. Kemudian unit kerja jelas, angka kredit masih kosong, status belum nilai. Ada 3 tombol di situ, 3 tombol hasil kuesioner, edit data SKPBM. Oke, kami perjelas di sini. Kita hanya refresh saja materi. Hasil kuesioner Bapak Ibu, tolong ini untuk teman-teman yang mungkin CPNS baru. Nah, nanti jangan ada sosialisasi di bawah. Satu sekolah, ini tolong disampaikan juga. Jadi intinya di PKG ini ada timbal balik, menilai dan dinilai. Lihat di kuesioner ini, teman sejawat, peserta didik, orang tua, peserta didik, semuanya. Maksudnya, saya dinilai oleh teman sejawat itu berapa sih? Saya dinilai oleh peserta didik berapa? Orang tua siswa itu berapa? Dan hasilnya berapa? Saya dinilai, nilainya berapa? Mereka ngasih nilai ke saya itu berapa? Ini di sini bisa dilihat. Dan ini harus dimengerti, karena apa? Nanti jangan sampai targetnya 10 masih dapat 9. Ini berpengaruh pada hasil. Kalau teman sejawat di situ muncul 10, ya berarti harus 10 orang yang menilai jenengan. Hasilnya berapa? Hasil mereka menilai sekian, di total jumlahnya sekian. Oh, berarti 96,17. Ini hasilnya. Nah, ini hanya contoh peserta didik 10, berarti peserta didik Bapak Ibu. Kalau mungkin di SMP mapel, mungkin kelas 7A, 7B itu ya, monggo di sistem acak boleh, kelas 7A berapa orang, 7B berapa orang, ya, termasuk orang tua peserta didik berapa. Nah, nanti kalau sudah dinilai, maka di situ muncul nolnya, itu akan ada angka berbunyi berapa, muncul berapa. Sedikit mengingatkan kembali ketentuan, ya, kalau TK sama SD kelas bawah, kelas 1, 2, 3 itu teman sejawat dan orang tua. Tetapi untuk SD kelas atas, mulai kelas 4, 5, 6, kemudian SMP, itu ada teman sejawat. Setelah didik, orang tua. Bapak Ibu, penjelasan tombol kedua, yaitu edit data. Ini juga biasanya tidak dilihat. Ya, habis klik buat PKG langsung kuesioner, cepet-cepetan. Ya. Terakhirnya podoi nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, tapi tolong untuk saat ini, setelah sosialisasi ini, monggo guru PKG bisa bekerja semaksimal mungkin, masih ada waktu, nanti menilainya usahakan seobjektif mungkin. Kalau memang membutuhkan dampingan dari temannya atau operatornya, monggo. Jadi
biar jenengan yang sebagai guru PKG tahu tugasnya apa aja sih yang dinilai untuk menilai atau memverifikasi atau mengamati guru itu apa aja. Nah, termasuk edit data ini edit data ini masing-masing orang. Tolong Bapak Ibu untuk edit data ini diisi, dilengkapi sesuai keadaan saat ini. Kalau memang golongan jangan berubah. Oh kemarin bulan 3 dapat SK baru golongan 3C, ya monggo diganti angkat golongannya. Masa kerja kalau PNS sesuai SK. PNS sesuai SK. Untuk yang GTT atau S sesuai dengan SK yang dipegang, ya. NUPTK yang punya pendidikan S1 apa jurusannya, pendidikannya. Kemudian program keahliannya apa. Kemudian tanggal mulai bekerja di sekolah ini, mungkin ada OS baru, CPNS baru. Nah, monggo sesuaikan SK. Mungkin ada yang sekolahnya pindahan mutasi baru, ya monggo sesuai SK mulai kapan masuk di sekolah saat ini yang pengerjaan PKG ini. Kemudian TMT guru. TMT guru adalah terhitung mulai tanggal pertama kali menjadi guru. Jadi TMT guru itu sesuai SK jenengan yang menjadi guru. Mungkin yang CPNS lama-lama, CPNS lama ya, PNS yang lama saat ini, biasanya CPNS itu TMT menjadi guru sama dengan SK CPNS. Kecuali yang dari guru bantu itu beda. Karena SK CPNS-nya ada berbunyi tahun sudah. Kemudian dari K2. Nah, untuk yang dari CPNS murni, mungkin angkatan murni ya, ini TMT guru bisa menjadi dasar adalah SK CPNS-nya. Ini tolong diisi juga, karena kaitannya nanti juga berkaitan angka kredit. Angka kreditnya. Kalau 3A berarti angka kredit dengan kategori baik adalah 10,5. Kalau golongan 3B berarti 9,5. Nah, nanti kalau yang tidak diisi kosong ya, mohon maaf katakanlah golongan 4A tapi ini tidak diisi pangkat golongannya, ya munculnya nanti adalah 3A 10,5. Ya, saya lanjut. Edit data SKBBM. Bapak Ibu, banyak yang WA kami, baik SD maupun SMP, Pak, guru saya ini kok enggak muncul buat PKG-nya. Nah ini, biasanya berarti kemarin pada waktu pembuatan SKBBM enggak dicek beneran di detail SKBBM-nya. Di sini berbunyi kalau memang guru detail di sekolah ini, kalau dia PNS ataupun non PNS, detail di sekolah ini. Sekolah induk iya. Nah, berarti nanti muncul jelas. Tetapi kalau tidak muncul bisa juga dicek di PLTKS. PLTKS berbunyi iya ya, jelas tidak muncul. Sehingga kalau kepala sekolah yang PLT di tempat definitifnya sekolah induk iya, jabatan kepala sekolah, PLT-nya tidak. Sedangkan yang kepala sekolah yang di tempat PLT-nya, jadi sekolah induk tidak, jabatan kepala sekolah, PLT iya. Gitu nggih. PKG hanya untuk yang induk ya, induknya iya. Kalau yang induknya diisi tidak, ya tidak ada kewajiban untuk membuat PKG. Ini untuk guru. Makanya kami sampaikan kenapa untuk yang status pelatih itu tidak memiliki status ya pelatih itu. Jadi kalau ada yang isi, kami sampaikan ke tim GTK untuk menghapus. Oke, itu langkah yang pertama terkait sumatif. Sekarang kedua, submenu kuesioner. Setelah jenengan melihat saya harus menilai berapa, saya dinilai oleh siswa berapa, langkah kedua ya masuk ke kuesioner. Kuesioner ini Bapak Ibu, baik kepala sekolah maupun guru, ada kewajiban untuk menilai. Jangan menunggu dinilai oleh orang lain, jangan harus aktif dulu menilai.
teman Anda sebagai teman sejawat. Kemudian ada juga yang dari wali murid, kuesioner wali murid, orang tua, ataupun peserta didik atau siswa. Ini tampilan pada saat Ian klik kuesioner, ini teman sejawat. Teman sejawat, daftar kuesionernya, tinggal klik tambah penilaian kuesioner, nanti muncul namanya. Mohon izin, ini saya pakai contoh. Setelah klik tambah penilaian, nah ini muncul nama gurunya. Pak, kok tidak ada nama guru saya ya di situ? Lah, kembali lagi, apakah dia sudah buat klik PKG? Kalau sudah, ya mesti muncul namanya di sini. Tinggal cari namanya siapa, klik pilih. Bila jumlah sudah terpenuhi sesuai kuesionernya tadi, katakanlah 10, kemudian sampai ingin menilai yang ke-11 ya tidak bisa. Maksimal harus 10. Kalau sudah dinilai 10 ya tidak bisa nambah. Nanti ada warning. Ini contoh tampilan kuesioner yang sudah diisi ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ketiga, ini khusus bagi kepala sekolah atau guru yang dapat tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru PKG. Mungkin ada beberapa yang masih memakai langkah lama, sehingga kemarin sempat saya guyoni, saya jawab, jenengan kurang update ya, saya mohon maaf. Jadi PKG ini settingannya sudah di SKPBM. Tidak lagi dari menu kepala sekolah, setting, guru senior, tidak. Itu tahun 2018. Setelah masuknya SKPBM, ada tugas tambahan lain yang dilingkan dengan PKG, maka menu setting guru senior yang ada di login kepala sekolah tidak berfungsi. Ya. Ini guru senior diambil dari setting SKPBM pada tugas tambahan lain sebagai penilai kinerja guru. Kalau ada yang koordinator PKG ya mohon maaf tidak bisa, tidak berfungsi. Kemudian di bawahnya ada cari guru, tombol cari guru, tombol biru bawah, yaitu untuk memulai. Nah ini mohon izin, mungkin ada yang punya nama ini, saya hanya sebagai sampling. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, apakah Anda yakin? Kalau yakin, ya klik ya. Kalau tidak, ya tidak aja, tidak. Oh, enggak sih, wis gak biji wong iki. Nah, monggo, itu kan kebijakan, kewenangan sebagai PKG. Mungkin sebelumnya sudah dibagi. Di sekolah ada guru PKG-nya 3, katakanlah. Maka orang 3 ini sudah sepakat. Pak, Bu, aku sekelas itu. Sampai kelas 8, aku kelas 9. Nah, monggo, seperti itu sudah dibicarakan sebelum masuk ke sistem boleh. Jadi sudah ada pembagian. Jadi nanti pada waktu setting atau mulai menilai guru, sudah ada batasan-batasan yang disepakati antara guru PKG-nya. Saya lanjut. Ini penilaian kinerja khusus ya. Jika tidak yakin, tinggal batalkan. Oke. Kalau lanjut yakin, ya sudah berhasil. Klik oke. Penilaian kinerja guru yang berikutnya ini adalah terkait guru yang muncul. Kalau sudah yakin, maka muncul di tampilan. Belum dinilai, ada tombol penilaian, ada tombol permanen. Jangan klik permanen, belum diapa-apakan permanen, ya, ngunci. Ya. Jadi untuk lanjutannya itu ada warning juga pada waktu jangan mau ngisi apakah siap untuk disimpan, klik OK. Ya. Bapak Ibu, pada klik penilaian itu akan muncul biodatanya. Ini biodatanya, tolong dicek ulang. Apakah dia sudah dinilai oleh orang tua? Apakah sudah dinilai oleh teman sejawatnya? Apakah sudah dinilai oleh siswanya? Ini kalau SD, kelas bawah tidak ada siswa. Kelas atas sudah ada siswa. Kemudian klik jumlah ketidakhadiran. Berapa? 0 atau 1. Maksudnya apa? Dalam 1 tahun ini yang bersangkutan
absensinya gimana. Kenapa nanti juga termasuk pembagi pada saat akhirnya. Jangan diklik permanen dulu, tapi lakukan penilaian kompetensinya. Jadi setelah mengisi jumlah ketidakadilan guru tersebut, langsung geser ke bawahnya. Nah, ini contoh guru umum selain BK ataupun TIK. Kalau BK TIK jumlahnya lebih banyak. Ini guru umum. Kami mohon maaf, ini hanya saya sampaikan hanya sebagai contoh aja. Tapi nanti kalau Bapak Ibu secara online bisa melihat di aplikasi Si Agus. Kalau untuk guru BK ataupun guru TIK itu banyak. Yang 14 kompetensi untuk yang umum ya, guru kelas ataupun guru mapel umum. Ya. Nah, untuk yang kepala sekolah tidak pakai ini, kepala sekolah PKKS tidak. Ini saya lebih penekanan ke guru PKG. Kami mohon maaf. Insya Allah kepala sekolah nih kalau memang ada asosiasi lagi untuk PKKS, saya yakin ya mohon maaf sih nanti aja nunggu yang baru ya. Jadi sementara untuk PKKN sudah seperti kemarin tidak ada perubahan. Mohon maaf ini kenapa bisa untuk PKKN di tengah-tengah Bapak Ibu ada guru baru, ada petugas PKG baru, ya ada wakaf baru, mungkin yang perlu kami sampaikan materi ini. Ya, ini adalah 14 kompetensi. Oke. Kemudian ada masuk di mulai penilaian kompetensi masing-masing guru. Nah ini Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin kemarin karena cepet-cepetan ya. Saya maklumi karena ada tuntutan untuk kenaikan pangkat sehingga batas waktu yang ditentukan tanggal 18. Ya, yang membuat PKG mungkin pengamatan ini bisa dibilang oke di sini pokoknya guys. Jadi guru PKG wis podowi nggak apa-apa Mbak. Nah, mohon maaf untuk yang selanjutnya yang mungkin saat ini yang masih dalam proses, monggo nanti guru PKG-nya mungkin didampingi oleh adminnya dulu. Jadi sebelum melakukan penilaian, sebelum pengamatan itu ada tombol tanda segitiga yang lingkaran merah. Ini diklik dulu. Di sini itu ada petunjuknya, ya ada panduannya. Saya itu harus apa sih? Nah, mungkin juga untuk kepala sekolah yang baru kepala sekolah, mungkin mau menilai guru seniornya, dokumen apa aja sih yang harus disiapkan? Nah, monggo segitiga lingkaran merah ini diklik dulu. Ini salah satu contoh aja. Nah, proses penilaiannya, ini guru PKG-nya mintalah daftar nama peserta didik. Ini maksudnya minta ke guru guru biasa yang mau dinilai. Nah, sehingga ini bisa dipakai untuk mengisi pengamatan yang sebelum tadi. Jadi minta daftar nama, berarti kan yang diminta adalah daftar hadir siswa atau absensi siswa. Kemudian tanggapannya gimana, itu ada penjelasannya. Mintalah guru memilih. Ya. Bagaimana dengan saat ini daring, ya mungkin bisa disiasati pada waktu Teams atau pembelajaran secara daring, yang ikut berapa siswa, mungkin ada siswa yang aktif, mungkin ada siswa yang pokoknya habis masuk ditinggal-tinggal lah. Ini yang anak kan seperti itu. Jadi ini panduannya ada di sini sebenarnya. Jadi jangan nggak usah berpikir harus apa. Ini sudah ada batasan-batasan yang jangan bisa lihat di segitiga lingkaran merah itu. Setelah melakukan pengamatan sebelum, selama, setelah tindak lanjut, nah ini ada indikator yang harus diisi nilai penilaian dari kompetensi itu, ada indikatornya sudah. Nilai skornya 012 monggo. Jangan diisi semua 222 nanti amat baik. Nah, monggo secara objektif aja. Secara objektif. Kemudian ini saya pesan dulu ada beberapa kompetensi yang di PKG itu yang merupakan nilai harus bagus bagi seorang guru. Karena apa? Ada yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Itu terkait SARA, terkait keprofesian yang bersangkutan. Karena di situ ada
bahasanya bangga menjadi guru. Nah, nanti kalau bangga menjadi guru nilainya dulu, kenapa kok milih guru? Kan? Ya, harus disesuaikan. Ya, kecuali memang ada catatan khusus dari kepala sekolah atau mungkin menurut penilaian koordinator PKB itu guru ini ya monggo. Itu kan objektif Bapak Ibu seorang PKG yang sedang bekerja, monggo. Ini dikasih nilai berapa. Kemudian nanti selesai mengamati, menilai hasil kompetensi sesuai indikatornya, ada tombol simpan di bawahnya. Klik simpan, maka sukses, berhasil tersimpan. Untuk satu kompetensi. Masuk kompetensi berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat, sampai selesai semua. Kalau sudah selesai, kembali ke atas. Kembali ke atas, yang tombol merah setelah di bawahnya absensi, kehadiran, ini kan klik tombol permanen. Tolong ini harus diklik tombol permanennya. Kalau sudah diklik permanen, maka di login guru seniornya itu nanti ada muncul namanya siapa, nilainya berapa, angka kreditnya berapa, status permanen, kemudian lampiran, kemudian ada menu. Ya. Menu itu mungkin nanti mau membatalkan atau menghapus itu dari guru seniornya. Menghapus apa ini? Menghapus PKG-nya. Ya. Angka itu angka kredit. Nah, kemudian ada lampiran. Bapak Ibu, setelah nanti bulan November selesai pengerjaan ini, monggo lampiran 1J, 1D, 1B yang membutuhkan tanda tangan pimpinan atau guru PKG-nya, monggo dicetak. Ditandatangani, stempel, basah yang pada posisi kepala sekolah, kemudian di-scan untuk dokumen. Di-scan dulu. Ya, jaga nih kalau hilang. Sudah ada scanannya. Dan disimpan di drive untuk persiapan untuk kenaikan pangkat. Nah, bagi PNS, angka kredit ini yang 10,5, ini hanya contoh ya. Ini yang masuk di SKP untuk target kegiatan kedua. Sehingga ini saya jelaskan, kenapa kemarin kok kami sampai saat ini masih verifikasi SKP ya. Karena sudah kami sampaikan melalui sosialisasi itu kan memang sebelum ada ralat, ya. Setelah sosialisasi kami melalui pengawas, juga melalui grup kepala sekolah, WA-nya kepala sekolah itu kami sampaikan bahwa untuk target di SKP, kegiatan nomor 2 yang pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, nanti nyetingnya di SKP yang baru ini, di semester 2. Juli, Agustus. Karena apa? Kalau ditaruh di SKP yang semester 1, nilainya itu kosong, tidak ada. Kenapa? Karena PKG-nya baru dikerjakan bulan Juli. Ini jawaban kami. Jadi kenapa kok kemarin kami harus satu persatu melihat dari target? Karena ya memang kalau jumlah PNS di Surabaya 6.000 sekian. Ini kami bagi 5 orang juga kami sambi verifikasi SKP BM negeri swasta sesuai lembaga. Jadi kami mohon maaf, mungkin ada WA, Japri kami kok belum berubah, ya mohon maaf karena saya harus satu kecamatan menyelesaikan, ngecek satu-satu SKP-nya. Kalau ada target kegiatan 2 yang masih muncul, kami harus hapus. Kalau nggak dihapus, ya mohon maaf. Kalau nggak dihapus, itu nanti menjadi pembagi dari hasil SKP itu. Daripada menjadi pembagi, maka kami cek satu persatu, kami temukan kesalahan, maka kami hapus. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang jawab kami tanya, kok SKP-nya belum berubah? Yes. Mohon bersabar ya, karena kita harus menyelesaikan. Dan harapan kami, SKP yang tahun ini adalah SKP yang benar. Karena SKP terakhir, besok sudah versi baru. Ya. Jadi termasuk Bapak Ibu, kenapa kok pembelajaran yang merencanakan pembelajaran, membimbing guru, menjadi kepala sekolah, menjadi guru kelas, kurikulum, tidak boleh disetting di SKP yang semester 1 karena ini PKG-nya kan tidak ada. Baru ada di bulan Juli, sehingga nanti masuk di SKP
yang berikutnya. Nilai hasil PKG angka kredit 10,5 ini yang masuk di yang merencanakan pembelajaran. Posisi dengan nilai kategori baik. Posisi kategori baik. Jangan sampai salah. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya nilai PKG mohon maaf bisa dibilang kopas, tahun-tahun sebelumnya hasilnya baik-baik semua, nilainya amat baik. Tetapi di PKG-nya posisi baik, berarti sama. Jadi tolong untuk yang saat ini yang sudah PKG-nya sudah ada nilai baik, nanti SKP-nya, narjetnya juga harus baik. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya mengingatkan kembali. Ini sudah ada sebenarnya gambar ini, ada di gambar si Agus sebelum login, di gambar gedung dinas itu bawahnya ada tabel ini. Kami hanya mengingatkan kembali. Mungkin juga untuk CPNS baru, nanti tolong dijelaskan juga. Jadi hasil PKG itu masuk di AKPB, angka kredit pembelajaran atau bimbingan. Yang saya kasih tanda panah ke bawah itulah. Kalau golongan 3A 10,5, golongan B 9,5, seterusnya sampai golongan 4C. Ini adalah hasil dari PKG. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin dalam kami memberikan arahan atau gambaran ataupun contoh yang PKG ini bisa dibilang kurang paham, kami mohon maaf. Mungkin nanti bisa ada tanya jawab. Okay. Mungkin yang untuk yang baru-baru, teman-teman OS baru, CPNS baru, monggo difamiliarkan dengan alamat kita yang di Siagus. HTTP-nya itu, monggo ini mungkin jadi setiap kali ada kegiatan apa-apa, monggo. Mungkin itu Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKG, juga teman-teman operator, mungkin nanti jangan diribui oleh teman-teman guru senior atau PKG, mohon maaf, monggo didampingi dulu. Jadi ada rasa bangga bagi teman-teman PKG, saya menilai ternyata tugas saya seperti ini. Ya ini penekanan kita seperti ini. Jadi biar beliau teman-teman PKG tahu ternyata menilai itu enggak seperti ini, ternyata ada panduannya. Jadi tugas tambahan lain sebagai PKG itu seperti ini tugasnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, karena kami sampai jam 11 ya nanti ya. Mudah-mudahan sih tidak sampai Jumatan. Ya. Monggo Bapak Ibu. Saya mohon izin, saya nantikan. Okay. Yeah. Ada yang tanya ini Bu Listia Dewi. Halo. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan?
Halo? Halo. Halo? Ye. Pak, Izin. Ye. Gimana Pak? Tanya Pak Habib. Ye, sebentar ini ada Ya. Pak Haryanto, monggo Pak Haryanto. Ya, terima kasih Pak Habib. Mohon izin. Ye, Pak Haryanto, monggo. Untuk kuesioner, pengisian kuesioner, apakah boleh diisi amat baik untuk teman sejawat Pak Habib? Dan untuk rekap absen, apakah kita harus merekap mulai Januari sampai Desember atau bagaimana? Terima kasih Pak Habib, mohon bantuannya. Tersun, Pak Haryanto, untuk kuesioner monggo diisi objektif mungkin. Jadi teman-teman mungkin ada yang tanya yang sama terkait kuesioner, entah itu kuesioner siswa maupun orang tua maupun teman sejawat. Kalau memang hasilnya dari yang menilai menurut rekan dengan itu baik, dikasih nilai maksimal, monggo. Kan itu kuesioner masih berapa diambil berapa persennya kan ya di aplikasi kami. Nanti kan yang juga berperan itu kan yang dari penilaian PKG-nya. Itu. Kemudian untuk absen kehadiran, monggo Bapak Ibu karena juga termasuk pembagi. Ya, pembagi. Monggo. Jadi kalau memang katakanlah disepakati dalam sekolah itu dari lembaga, makanya ini harusnya ada rapat kecil ya, ada rapat kecil antara kepala sekolah selaku manajerial, kemudian ada PKG, nah itu disepakati di dalam situ terkait dengan absensi berapa yang harus disampaikan nanti, berapa yang dimunculkan. Kenapa? Nanti juga termasuk pembagi. Gitu Bapak monggo disepakati di dalam dulu. Kalau katakanlah wis dianggap nol semua, kecuali memang yang izin sakit berapa bulan, ya monggo. Tapi untuk PKG ini monggo sebelumnya kepala sekolah ada rapat penunjukan sebagai PKG juga disampaikan batasan-batasannya. Kalau memang harus diisi nol semua ya monggo. Karena apa mungkin hanya izin 1-2 dalam 1 tahun dianggap nol aja gitu. Itu Pak nggih. Pak Habib. Satu lagi. Untuk hasil kuesioner tahun yang lalu 2020 dan tahun sekarang itu agak turun. Itu apa bermasalah Pak Habib? Terima kasih. Tidak apa-apa Pak, jadi turun tidak apa-apa. Siap. Karena apa? Yang menilai kan beda. Ya mohon maaf guyonan ini. Ini yang kemarin nilai boleh dewi, kayak api. Bisa iki ono produk desa kan gontok-gontokan lah, mungkin kiai agak turun lah. Ini hanya guyon, tapi secara penilaian objektif mau, tidak masalah. Kesannya tidak masalah. Terima kasih. Habib, Assalamualaikum. Bu Listia, Pak. Saya panggil Bu Listia Dewi. Bu Listia. Ya. Pak, terima kasih Pak. Bertanya masalah nanti kepala sekolah kami kan sudah pensiun per 1 September Pak. Kemudian yang menilai guru senior sinten nggih Pak nggih. Sekarang saya tanya Bu, untuk yang awal yang kenaikan pangkat kan sudah beres ya, kenaikan pangkat. Sudah Pak, sudah. Berarti kan masih kepala sekolah yang lama. Nanti untuk yang guru-guru karena batas akhir PKG adalah November 2021, ya nanti menunggu kepala sekolah yang baru. Entah itu PLT atau definitif, ya. Kepala sekolah yang baru. Untuk nilai SKP yang ditutup ya.
Untuk penilai SKP teman-teman, ada teman itu yang workshopnya itu kan banyak sekali Pak. 1 tahun ini ada 17. Kira-kira nilai Nah, itu. maksimal. Ya, gitu Pak. Pripun nggih Pak? Mohon izin, mungkin di dalam forum ini ada tim penilai, ya saya mohon maaf sebelumnya, Iya. tetapi kalau saya sih pribadi, jika kami tekankan ke teman-teman tim GTK, Iya Pak. yang kita main rasional. Jadi Iya. katakanlah SKP itu kan dibuat 1 tahun ya, Iya. dibuat 1 tahun. Maka ya sesuai tabel yang tadi saya sampaikan, yang terkait itu kan sudah tahu, oh 1 tahun itu hanya butuhnya 1 atau Iya. 2, ya sudah. Iya. Itu aja. Lupa padahal saya itu ikut terus, ikut ini, ya enggak apa-apa ikut. Dan nanti kan bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Tapi enggak harus, enggak harus masuk di SKP. Mungkin itu gambaran dari kami. Tapi kalau sudah terlanjur masuk ya karena apa ya? Karena sekarang kegiatan diklat daring ya Bu ya. Iya Pak. Pagi, siang, malam lah. Nah, nggih. Tadi banyak untuk nabung nek pangkat. Nggih Pak Abed, matur suwun. Matur suwun. Nggih, sami-sami Bu Nggih, Pak Lisya, Abed. Dewi. Abed. Nggih, Pak. salah. Pak Agus Ahmad. Ya, Pak Agus Ahmad. Monggo, Pak. ya, tadi disebutkan pembuatan PKG itu untuk teman-teman PNS. Untuk OS itu juga wajib. Loh iya Pak, guru Pak. Sosialisasi kami kira di guru loh Pak. Ya. Jadi yang ada Kalau di kebersihan enggak loh Pak. Oke, yang semua yang tercantum di SKP BEM itu wajib membuat PKG. Jadi gini, yang ada di lembaga dengan statusnya dia adalah di detail sekolah ini adalah status miliknya Indo, iya wajib. Dan untuk teman-teman, mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah, salah satu penilaian nanti kinerja PKG bagi OS juga nanti berpengaruh pada kelanjutan kontrak yang bersangkutan. Jadi kalau memang jenengan merasa guru ini bla 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 dengan kategori tanda kutip monggo. Jadi di PKG ini boleh dimunculkan. Karena nanti termasuk faktor terkait dengan proses perpanjangan kontrak yang bersangkutan. Kenapa? Di sini adalah penilaian kinerja guru. Ya OS tapi guru ya harus ikut PKG. Yang nggak boleh OS kebersihan atau satpam. Betul. Iya, sami-sami. Saya lanjut ke Pak Supardi SMP 45. Monggo Pak Supardi. Oh Pak D. SMP 45 Pak. Iya, monggo Pak Pardi. Nggih, Pak Habib, terima kasih. Yang kami tanyakan tadi antara guru yang induk dan guru yang bukan induk. Cuma saya punya guru yang bukan induk, induknya di SD. Jadi PKG-nya di SD ya Pak. Siap Pak. Matur suwun, itu aja yang saya tanyakan. Matur suwun. Saya lanjut, Pak Pardi, ngapunten matur suwun. Saya lanjut Pak Rumadi ya. Pak Rumadi nggih, Pak Rumadi. Pak Rumadi. Halo. Maaf Pak, Kang Guru yang pensiun. Tujuan TPG-nya itu menunggu seluruhnya apa cukup beliaunya saja. Terus SKPBM-nya saya kunci. Oke, ini tanya terkait TPG nggih. Oke. Mungkin ada kasus yang sama di tempat Bapak Ibu untuk yang PNS ini mungkin pensiun per 1 Agustus sehingga masih ada hak yang bersangkutan TPG 1 bulan Juli atau
Berhenti nggak Bapak Ibu? Iya Bapak, berhenti sebentar. Ye, berhenti. Halo. Kenapa? Gimana? Sudah selesai, Pak? Apa Pinky Boy? Bapak. Ini gimana? Oh, anu tak kabar. Tuh, hilang. Tuh, punya aku tak? Punya orang-orang. Bu Ari. Iya, terus? Iya, Bu Ari lihatnya silang di mana, Mas? Ini kan wekku iki. Ini kan punya aku. Iki loh, ini kan punya aku tadi ya. Ini berarti apa? Berarti turun kamera on.